gengs, ketemu lagi. Hari ini geng, topik kita masih membahas tentang kucing. Dan kamu pecinta kucing, dan kamu yang hobi banget dengan kucing, ya udah sama aja dengan pecinta kucing ya. Sorry ya geng, kalau aku dalam omongan aku dengan obrolan aku selalu terjadi yang salah sebut apalah. Ya inilah aku. Aku tidak menulis kata-kata di buku dulu untuk ngomong di sini. Jadi semuanya itu mengalir dari pikiran aku sendiri loh, geng. Jadi tidak ada yang namanya istilah kita catat, kita hafal, nggak ada. Jadi semuanya itu langsung. Jadi geng, di sini kita akan membahas tentang kucing lagi, geng. Karena hari ini aku sedang menemani kucing kembali yang mau melahirkan. Namanya itu Nami, geng. Dia sudah ada di fase malam ke-63. Pokoknya di hari 63 lah dia. Sejak dia kawin. Jadi ini namanya itu dia sudah dalam fase hamil tua dan siap untuk melahirkan. Makanya itu geng, untuk kamu pecinta kucing ataupun mungkin kamu baru punya kucing yang mungkin baru hamil kali. Dan di sini aku membahas ada bagian-bagian yang perlu banget dan sangat banget kita perhatikan di saat kucing-kucing yang mau melahirkan ini atau di hamil tuanya ini, yang sangat kita perhatikan, geng. Sampai dia melahirkan, ada bagian-bagian yang sangat penting banget untuk kita perhatikan dan kita harus bisa untuk melakukannya, geng. Karena apapun itu, jika kamu yang suka dengan kucing, jangan pernah untuk cuma mau enaknya aja. Kucing cuma yang waktu imut-imutnya gitu, kamu suka, kamu enjoy bersama dia. Tapi di saat dia mau sudah hamilan, dia mau melahirkan, kamu tidak peduli. Ini salah banget, geng. Ini salah banget. Kasihan kucingnya. Kucing punya perasaan loh, geng. Sama seperti kita, dia punya perasaan. Cuma kita tidak bisa membaca. Dan semua adalah naluri kita saja lagi. Bagaimana kita bisa mengasihi kucing, menyayangi dia, sampai dia merasa benar-benar nyaman dengan kita loh, geng. Di saat kamu benar-benar pengen menjaga kucing kamu, bisa dia bisa enjoy kucingnya dan dia mau melahirkan, dia hamil tua gitu. Jadi yang perlu banget kita perhatikan, sangat kita perhatikan banget di saat dia sedang hamil tua sampai dia melahirkan itu loh, geng. Itu sangat penting banget untuk kita perhatikan. Mungkin kamu sebagian yang sudah pro mungkin udah tahu apa yang harus dilakukan. Dan di sini aku juga belum pro sih, soalnya aku baru punya kucing di sini kan cuma baru 1 tahun ya. Jadi geng, di sini aku dari pengalaman aku tentang kucing-kucing yang mau melahirkan itu loh, geng. Di sini juga aku banyak mendapat pelajaran sih dari yang sudah pro, apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini geng, aku melakukan untuk kucing yang mau melahirkan ini, geng. Aku awal-awal itu di saat sudah malam 60 loh, geng. Kucing kamu harus benar-benar perhatian di situ. Kamu harus lakukan hal yang sangat benar-benar bisa memperhatikan agar kucing kamu bisa nyaman. Dan kamu perlu banget, bukan kamu ya tapi aku ya. Tapi di sini geng, ini yang langkah-langkah yang aku lakukan di saat sudah di malam 60 loh, geng, untuk kucing. Biasa kan kucing itu melahirkan di saat malam 60 sampai ke 70. Jadi di situ selama 10 hari itu kita menunggu. Tapi kebanyakan kucing-kucing itu bisa melahirkan di malam 63 dan 65 itu kebanyakannya. Atau mungkin 67. Tidak sampai yang 70. Jadi geng, di sini langkah yang sangat aku perhatikan untuk menemani dan menunggu kucing yang mau melahirkan itu loh, geng. Pertama itu aku punya alkohol dulu.
Alkohol itu kan penting banget untuk tangan kita. Jadi di saat kucing itu melahirkan, aku sudah pakai alkohol ini untuk menghilangkan bakteri di tangan aku. Jadi saat kita menyentuh kucing, kucing itu tidak terkena bakteri dari tangan kita loh, geng. Itu yang penting banget. Dan juga ada obat merah, itu penting banget. Gunting baru itu penting banget. Dan ada gunting, ya udah kita untuk membantu persalinan si kucing ya, geng. Di saat itu kucing kan gak mungkin untuk bisa memotong area-areanya sendiri kan. Kalaupun dia menggigit, mungkin dia seadanya, dan mungkin pun bisa dia menggigit untuk memutuskan tali pusatnya ke area-areanya itu. Mungkin hanya sebagian kecil aja dari 6, mungkin 2. Ya toh? Jadi geng di sini jadi di sini tuh aku punya gunting baru, dan aku punya alkohol, dan aku punya obat merah. Jadi saat aku memotong tali arinya itu sepanjang 2 cm ya. Jadi kita potong, setelah kita potong kita langsung teteskan obat merah. Setelah teteskan obat merah itu, geng, saat itu yang ujung area-areanya tadi yang sudah kita potong itu kan, itu otomatis kan mengeluarkan darah, mengucur darah. Jadi langsung kita tempel dengan kapas ataupun dengan tisu yang lembut. Jadi sebentar kita diamkan, lalu di situ sorry ya, geng. Lalu di situ setelah itu kita hapus kembali. Yang penting dia kan sudah terkena obat merah dan sudah punya antibakteri di situ dari lokanya itu. Jadi kita hapus kembali obat merahnya tadi dari kapas ataupun tisu, geng. Jadi biar induknya ini untuk menjelatin anaknya itu dia tidak memakan obat merah. Itu yang bagian yang sangat perlu kita perhatikan banget tuh, geng. Jadi aku ngomongnya kebanyakan jadi ya, geng. Jadi. So, geng, di saat itu pun kita membantu persalinan kucing itu, kita benar-benar harus ekstra ekstra bahwa kita benar-benar sabar. Jangan pernah kamu untuk menyakiti kucing. Ngelantur ya, geng. Tadi aku harusnya memikirkannya itu punya tahap-tahap gitu. Jadi aku langsung tadi tentang alkohol, obat merah, dan gunting baru. Itu memang penting banget, geng. Itu di saat dia sudah melahirkan. Dan di saat dia belum melahirkan, geng, kita harus menyayangi dia. Nami, sini Nami. Nah, bukan Nami ya, geng. Namanya Lisa loh, geng. Lisa. Ini, geng. Ini Lisa. Sebentar, kita lihatkan dulu ke pemirsa. Ini, geng, Lisa, geng. Nih, dia udah hamil tua, geng. Jadi, geng, di saat kita menanti untuk kelahiran anak-anaknya, geng, di saat itulah kita memperhatikan itu ya, kita dengan sisir juga, geng. Jadi bulu-bulunya itu wajib kita sisir, yang rontok-rontoknya itu, agar nanti tidak mengganggu juga sih kepada si baby gitu. Lisa, kita kenalan lagi. Hai, geng. Lisa, ini Lisa, geng. Lisa, siapa Lisa? Us. Jadi ini, geng, di hari 63 ini aku menjaga juga si Estra juga untuk menjaga ini, geng. Sorry ya, geng, ada bulu-bulunya. Belum kebersihkan loh. Jadi, geng, jadi. Di saat kita menjaga kucing mau melahirkan itu, otomatis kan aku ekstra perhatian juga. Apalagi kucingnya kan di karantina dalam kamar ini. Aku tidur sama kucing. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Karena
kucingnya kan tidak berkutu, kucingnya sehat, kucingnya kalau disentuh pun tidak gatal. Kalau kita menyentuh kucing lalu tangan kita tiba-tiba gatal, geng, itu berarti kucingnya punya kutu. Dan kucingnya pun sebelum melahirkan, geng, di hari ke-60 itu kita udah potong bulu panjangnya, kita potong, kita gundul lah. Yang penting tidak terlalu pendek banget, jadi dia lebih enak gitu. Dan bagian-bagian hal yang perlu kita perhatikan itu, geng, tadi di saat kita menjaga, menemani dia untuk menunggu sampai kelahirannya, geng. Ini ya harus aku selalu temani gitu. Karena, geng, selama dia hamil itu, selama 1,5 bulan itu sampai selama 2 bulan itu dia di dalam kandang saja, dan cuma 2 jam mungkin kita keluarkan untuk dia tidak stres. Kemudian kita masukkan kembali. Ini untuk mencegah dia keguguran, geng. Dan di sini, geng, dari pengalaman aku sih, aku menjaga dan benar-benar menyayangi dia, dan kita sisir terus. Ini untuk membuat dia nyaman dengan kita, jadi dia benar-benar berasa happy loh, geng. Dan kemudian tadi kan yang aku siapkan tadi, ada obat merah, ada gunting, ada alkohol, itu juga sangat penting banget di saat sudah melahirkan. Dan seperti biasa, geng, aku menyediakan 2 atau 3 tempat untuk kelahiran dia. Jadi dalam kamar ini kuletakkan di sudut-sudut nanti di mana dia mau melahirkan. Karena kucing itu dia akan memilih tempat yang nyaman bagi dia untuk melahirkan. Jika dia tidak nyaman, dia tidak akan suka di situ. So, geng, saat kita sudah menemani kucing beberapa malam, dia akan merasa nyaman dengan kita, karena di saat itu kita perhatikan, kita elus-elus dia, kita sisir-sisir dia, kita sayangi dia gitu. Kita perhatikan makannya dia. Di sini untuk membuat dia itu benar-benar fresh dan dia sangat nyaman. Jadi saat dia melahirkan itu dia tidak khawatir. Yang namanya kucing kan, geng, itu udah nalurinya dia di saat dia mau melahirkan. Baik itu kucing ras ataupun kucing kampung, di saat dia mau melahirkan, dia pasti mendekatin manusia. Di situ maksudnya dia pengen ditemani untuk melahirkan, dan maksudnya itu dia pengen dibantu. Nah itu dia, geng, kenapa kita wajib untuk menolong dia, tidak cuma hanya menunggu kelahiran dia dan udah lihat kan dia bisa aja lahir sendiri gitu. Ya memang dia lahir sendiri dia karena dia mampu untuk melahirkan, tapi untuk merawat sang baby saat sudah keluar dari perut ibunya gitu kan, dia tidak 100% untuk bisa melakukan yang terbaik kan, seperti memotong ari-arinya, seperti membersihkan wajahnya. Jadi, geng, di sini juga di saat kucing kita sudah melahirkan, yang sangat penting banget kita jaga, geng. Sangat penting banget. Kamu harus punya alat sedot ya, karena setiap kucing keluar dari induknya itu kita nggak tahu apakah dia keminum air ketuban apa enggak. Di situ kita bisa ngeliat dari wajahnya yang berlumuran air ketuban, kita langsung ambil alat sedot. Kita sedot sih, aku biasanya kalau kucing itu udah keluar dari mulut ibunya, dan apa itu namanya ya, bukan kandungan ya, yang meliputi tubuhnya saat dalam perut itu, kulit apa itu, yang situ ada air ketubannya juga kan. Di situ, geng, di saat itu keluar udah lepas, dia kan ada yang sudah lepas sendiri, ada juga yang masih bungkus. Nah itu yang perlu kita perhatikan, makanya kita itu perlu banget untuk perhatikan kucing di saat dia udah melahirkan, geng, dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Yang aku perhatikan itu yaitu di saat kucingnya udah keluar dari induk ibunya, geng, aku langsung ngambil alat sedot gitu untuk dimasukkan ke lubang hidungnya untuk mengambil air yang ada dalam hidungnya dan mulutnya agar dia bisa bernapas dengan lega. Di saat itu dia sudah bisa bernapas. Nah di situ kita angkat lagi kepalanya dan kita
sapu lagi dengan tisu lembut, geng. Jadi di sini kita untuk mencegah keringnya air ketuban di wajahnya agar tidak menjadikan dia nantinya besar itu dia punya apa? Punya komen, punya ini, geng. Punya apa? Biasa yang ada menjadi dia cemong gitu, menjadi dia seperti koreng gitu. Lupa ya, geng, aku namanya. Sorry ya, geng. Aku memang pelupa banget tuh. Jadi, geng, di sini di saat kita udah selesai melepaskan menatap area-areanya tadi, geng, lalu kita sapu wajahnya dengan tisu sebentar sebelum kita mengasih sama ibunya ya. Atau mungkin di saat kamu belum menatap area-areanya dan area-areanya masih di tangan kamu dengan bising bayi, kamu pegang dan aku biasa yang aku lakukan, aku sapu dulu wajahnya dengan tisu, geng, untuk mengeringkan air ketuban di wajahnya biar dia terlihat bagus. Anggap aja itu udah mandi, ya. Dan di sini untuk mencegah bakteri yang nanti menempel, geng. Kita kan nggak tahu ada bakteri ada apa di lantai-lantainya di saat dia melahirkan itu, kan. Di underfed itu, karena kan underfed itu sudah kita letakkan dari malam 60. Jadi di situ makanya kita perlu banget untuk menyapu air ketuban yang ada di wajahnya itu juga loh, geng. Sebelum kita menatak, biasanya sebelum menatak tali pusatnya loh, geng. Nah, di sini lagi, geng, yang perlu banget kita perhatikan di saat dia melahirkan. Makanya itu aku sering kalau kucing itu mau melahirkan, aku selalu siap menemani. Kenapa? Karena di saat dia mau melahirkan itu, yang kita tunggu-tunggu itu, ya kita berharap juga untuk tidak terjadi, kan. Yang sering terjadi sama kucing itu adalah di saat dia melahirkan dengan sungsang, dengan kaki lebih duluan. Ini yang perlu banget, sangat perlu banget kita perhatikan, geng. Di saat sungsang, yang aku lakukan itu, geng, kakinya udah keluar dulu. Otomatis kan kalau kakinya keluar itu, geng, lebih dulu, otomatis kepalanya ini kan masih kebungkus dengan ininya, dengan apa ya, geng, namanya? Dengan bungkusannya itu, geng, kepalanya itu, kan. Jadi kan otomatis di situ dia akan tidak bisa bernapas nanti apalagi kalau ibunya lambat untuk menekan agar keluar sang bayi tadi di dalam perut, dan di saat dia sungsang kaki lebih duluan, itu kan otomatis dia akan lemas, dia akan ketelan air ketuban, kan, lebih dulu. Jadi di saat yang aku alami, geng, yang aku pernah lakukan kepada kucing yang namanya Leona di Januari kemarin, dia melahirkan dengan anaknya 4, anaknya 5. Pertama normal, tapi area-areanya ketinggal di dalam, dan kedua sampai kelima itu semuanya sungsang kaki lebih duluan. Di sini, geng, di saat sungsang itu, saat kakinya udah keluar, dan dia menghajan lagi, kan, dia mengendus lagi, akhirnya kaki depannya udah keluar. Di saat itu kepalanya masih ketinggal, kita langsung tarik, geng. Aku biasa kalau gitu aku tarik perlahan. Otomatis kita menarik itu pun di situ yang namanya area-areanya sudah pasti ketinggal, ya kan, karena itu dia kan sungsang, area-areanya itu pasti ketinggal di dalam. Jadi, geng, yang sangat kita perhatikan ya di situ, di saat dia sungsang otomatis dia udah keminum air ketuban, kan. Itu udah pasti kalau dia sungsang, karena yang keluar dulu itu kan kaki. Jadi air ketuban itu langsung menyerap ke hidung dan mulutnya. Di sini, geng, makanya itu aku perlu banget untuk sedotan menyedot hidungnya, lubang hidungnya dan mulutnya. Dan di saat itu baru kita bersihkan. Walaupun kita harus diam di situ, otomatis tangan kita dekat tempat melahirkan ibunya itu. Karena
area-areanya itu udah pasti ketinggalan. Di saat itu, geng, yang perlu kita perhatikan di saat kucingnya udah keluar, area-areanya itu ketinggal di dalam perut dan tali pusatnya cuma menggantung, otomatis kan dia gantung antara rahim ibunya dengan sudah keadaan dunia luar gitu. Di sini jangan kamu pernah membiarkan. Makanya ini geng, yang perlu banget kita perhatikan. Jangan pernah kita biarkan dia menggantung di antara rahim ibunya dengan dunia luar rahim. Ya dia udah keluar tadi, tapi tali pusatnya dia udah masih terhubung dengan rahim ibunya karena area-areanya ketinggal di dalam. Jadi jangan pernah kamu membiarkan dalam sampai 5 menit, geng. Nanti itu kering akan putus, otomatis area-areanya akan ketinggal di dalam. Jadi di saat dia udah keluar dan keadaan tubuh dia masih hangat dan area-areanya pun masih hangat, geng, kita harus tarik perlahan tali area-areanya ini sampai benar-benar area-areanya itu keluar. Soalnya kan kalau di saat dia melahirkan itu bagian kemaluannya itu kan udah membesar, jadi enak kita tarik. Jangan sampai area-areanya itu ketinggal. Seperti Leona kemarin, seperti Eko kemarin, anak pertama juga sih. Area-areanya itu ketinggal di dalam dan tali pusatnya itu udah putus. Di situ kita deg-degan juga sih, soalnya jika area-areanya yang putus tadi tidak keluar dari perut ibunya, otomatis ibunya akan mati nanti. Jadi berharap akan kesangkut ke lain gitu. Seperti Eko kemarin itu tidak sungsang sih semuanya, tidak sungsang dia. Normal, kepala semua keluar. Tapi area-areanya yang ketinggal, geng, selalu. Dan di situ ternyata area-area yang pertama itu sangkut di kepala yang kedua, geng. Di saat itu kan aku baru datang di saat yang kedua udah keluar, tapi area-areanya itu masih nyangkut gitu. Jadi di situ aku mulai awal untuk membantu untuk menarik itu seperti Eko kemarin. Makanya, geng, untuk si Lisa ini agar tidak terjadi yang seperti kemarin, makanya itu, geng, aku perlu banget ekstra untuk perhatian. Di saat pun dia melahirkan, aku harus berhadapan, harus melihat kondisinya, dan aku harus terus untuk membantu dia. Makanya itu, geng, jika kamu menemukan kucing kamu melahirkan sungsang ataupun normal tapi tali pusatnya masih menggantung di rahim ibunya, karena area-areanya ketinggal di rahim kan, masih. Di saat itu kamu harus perlu bertindak tegas, bukan bertindak tegas ya, kamu harus bertindak cepat gitu, GPL lah gitu. Ya, di sini yang perlu banget kita lakukan itu adalah menarik tali ari-arinya ini agar ari-ari yang di dalam rahim ibunya ini benar-benar keluar. Jadi kita tarik pelan-pelan, santai, jangan langsung diendus ya, geng, langsung buak gitu. Itu bisa menjadikan putus nanti. Jadi kita akan menariknya itu dengan perlahan-perlahan. Jadi sudah keluar sedikit, akhirnya ada bagian besar itu kan, ada bagian besar area-areanya itu langsung tarik aja lagi. Jadi itu, geng, yang bisa menyelamatkan kucing dan juga si babynya. Makanya itu, geng, aku tuh perlu banget untuk menjaga kucing-kucing yang mau melahirkan. Dan saat ini, geng, di saat ke-63 Lisa mana ya? Dia santai loh, geng. Makanya itu, geng, aku tuh terus mengawasin dia, aku terus melihat dia. Ini untuk kita memperhatikan apakah nanti dia baik-baik saja atau tidak, geng. Karena ini adalah yang kedua kalinya di rumah ini si Lisa untuk melahirkan, geng. Yang kemarin itu kan dia melahirkan itu tempo satu anak menunggu 10 jam. Sedangkan kucing-kucing lain cuma butuh waktu 1,5 jam sudah melahirkan semua, selesai. Dan Lisa aja kemarin itu yang susah ya. Jadi kemarin itu dia sudah disuntik perangsang juga di harga 60 lagi. Dan jangan lupa loh, geng, yang terakhir ini, kita wajib untuk memberikan madu.
madu itu kan bikin tenaga ya. Jadi di saat dia sebelum melahirkan, di saat kita menjaga di malam 60 dan sampai ke 70 itu, setiap malam itu aku beri biasa eh, 1 mili gitu madu ke ininya, ke yang mau melahirkan ini. Dan di saat itu pun, di saat melahirkan juga kita perlu madu loh geng. Di saat dia udah melahirkan anak 2, di saat itu kan otomatis dia akan kehausan, kecapean. Jadi di sini untuk tenaga dia kita perlu madu. Madu itu perlu banget untuk diminumkan di saat itu untuk menambah tenaga dia agar dia bisa kontraksi melahirkan itu punya tenaga, geng. Makanya itu, geng, aku juga yang aku sediakan itu ada gunting, ada madu, ada obat merah, ada sedotan penghisap lendir. Ya. Jadi, geng, aku masih menunggu menemani dia sampai si Lisa ini nanti melahirkan dan benar-benar akan melahirkan. Semoga aja dia melahirkan seperti yang awal kemarin, dia langsung keluar babynya dan langsung keluar ari-arinya, jadi langsung keduanya, jadi itu enak. Jadi kita tinggal potong aja lagi, geng, dan tidak lagi untuk ribut menarik-narik yang seperti yang aku lakukan dan seperti yang aku alami loh, geng. Jadi, geng, inilah bagian-bagian yang perlu banget kita perhatikan. Dan jangan lupa, geng, juga tempat dia mau melahirkan itu harus benar-benar dia merasa nyaman. Pokoknya senyaman mungkin kita bikinkan tempatnya agar dia berasa aman. Yaudah, geng, thank you ya. Thank you ya udah nontonnya. Thank you, dadah.